If I trust, I will see His plan a reality. God's plan is good for me. No better could there be. If I trust, I will see His plan a reality. God has a plan for me. Hai, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya? Selamat hari Minggu Seksagesima. Apa kabarnya hari ini? Sudah beribadah bersama keluarga? Oke, kalau sudah beribadah, yuk kita ikuti aktivitas kita melalui YouTube. Hari Minggu ini kita akan ditemani oleh kakak Cici Boris Manungkali, ditemani oleh kakak Ellen Burhutahayan, dan juga di belakang layar ada Abang Forman Haryanja. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita berdoa, kita lipat tangan, kita satukan hati dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, kami bisa dipertemukan ya Bapa di pagi yang cerah ini. Engkau bersama kami untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu dan memuji nama-Mu Bapa. Tidak lupa kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak bisa kami temui secara langsung. Engkau Bapa tetap lindungi mereka seperti Engkau melindungi kami, agar kami bisa bertemu di saatnya, saat kami bisa sudah sama-sama baik semuanya Bapa, dan bisa berkumpul. Dan saat ini kami telah siap untuk mendengarkan. Sertai kami Bapa dan hati kami untuk bisa terbuka mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Saatnya kita memasuki ayat hafalan. Ayat hafalan minggu ini Matius 7 ayat 7 dalam bahasa Indonesia. Yuk kita saksikan. Markus 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Mau lihat teh? Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat.
Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Matius 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Terima kasih. Untuk minggu depan kita akan menghafalkan ayat hafalan Matius 7 ayat 7 dalam bahasa Batak. Oke adik-adik, selamat menghafal. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekali lagi, hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira, hati yang gembira, Tuhan senang. Sebelum kita memasuki tema kita minggu ini, yuk kita lihat yang minggu lalu Kakak Uli sudah mengajarkan dan menanyakan apa cita-cita kalian dan alasannya apa. Kalian jelaskan, yuk kita lihat bersama-sama adik-adik. Cita-cita Leticia akan mau jadi dokter anak supaya anak-anak di Indonesia ini supaya akan sehat. Cita-cita Beatrice akan menjadi dokter gigi supaya orang-orang giginya menjadi bersih dan sehat. Horas, saya Dilia Nafisya Levana Simanjunta dari Horong Kecil. Cita-cita saya ingin menjadi dokter karena bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit, tahu banyak macam-macam obat, bekerja di rumah sakit, dan punya stetoskop sendiri. Seperti ibu dokter yang menyembuhkan saya. Mau lihat, Teh? Selamat pagi semuanya. Cita-cita saya ingin menjadi pramugari karena saya mempunyai banyak kesempatan untuk mengenal bahasa dan budaya dari berbagai negara. Terima kasih. Aku ingin menjadi bos untuk keluarga dan semua supaya sejahtera. Amin. Halo teman-teman. Aku mau ceritakan cita-citaku. Cita-citaku pilot. Kenapa ingin menjadi pilot? Karena pilot bisa terbangin pesawat tinggi di angkasa. Terima kasih. Halo teman-teman, nanti ketika aku besar aku ingin menjadi tentara. Kenapa? Karena aku ingin menjaga tanah airku Indonesia. Dan dulunya opungku adalah seorang tentara dan aku ingin sepertinya.
Terima kasih. Saya akan menceritakan cita-cita saya dan alasannya kenapa saya ingin menjadi sesuai cita-cita saya. Cita-cita saya adalah menjadi arsitek. Alasannya agar saya bisa merancang miniatur rumah menjadi nyata. Lalu saya suka matematika. Saya ingin merancang miniatur rumah menjadi kenyataan untuk saya, dan bahkan saya juga ingin membangun gereja untuk orang umat Kristen bisa beribadah di sana. Dan banyak sekali manfaatnya gereja. Sebab itu saya ingin menjadi arsitek karena ingin membangun rumah Tuhan dan membangun rumah untuk saya sendiri. Dan seperti yang kalian lihat, ini adalah gambaran saya. Saya telah membuat gambaran rumah. Ini adalah rumahnya. Saya bikin rumah ini menjadi yang baik dan bagus, dan saya membuat garasi mobil serta membuat mobilnya. Tapi saya ingin membuat rumah dan rumah Tuhan, dan saya membuat taman bunga untuk menikmati indahnya alam. Seperti itulah, sekian dari saya. Terima kasih. Cita-cita saya ingin menjadi pramugari karena saya ingin membahagiakan orang tua. Untuk menjadi seorang pramugari itu tidak harus tamatan sarjana, tapi lulusan bangku sekolah SMA. Sederajat pun bisa menjadi seorang pramugari. Terima kasih. Cita-citaku ingin menjadi seorang dokter anak, karena menjadi seorang dokter adalah pekerjaan yang mulia karena bisa membantu orang lain dan menyembuhkan penyakit orang banyak. Nah, minggu ini adalah Minggu Seksagesima. Dengan tema kita minggu ini adalah Allah kekuatan kita. Yuk kita baca adik-adik. Dibuka Alkitabnya dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yuk, perjanjian lama atau perjanjian baru? Betul, perjanjian baru. Yuk kita buka Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kakak bacakan ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali."
Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi adik-adik, cerita Alkitab minggu ini itu bercerita tentang ada seseorang yang sedang kesulitan karena sudah dipukul habis-habisan, dirampok habis-habisan dan terluka tidak bisa membantu dirinya sendiri. Lalu datanglah seorang imam, dan imam itu tidak membantu adik-adik. Ada lagi yang datang kemudian orang Lewi. Pergi begitu saja, tidak ada melihat, tidak ada peduli, tidak ada menanyakan kabar gimana, apa yang terjadi. Pergi begitu saja. Tapi ada satu orang, yaitu orang Samaria yang datang. Kemudian tanpa bertanya, tanpa juga mengetahui dia siapa, kemudian dia membantu membersihkan luka-lukanya, kemudian mengangkat dia untuk dibawa ke tempat penginapan, untuk dibersihkan dan dirawat dan dibayarin lagi. Adik-adik, kira-kira siapa dari yang ketiga orang itu yang murah hati? Betul, orang Samaria. Nah, minggu ini adik-adik kita juga diajarkan melalui cerita Alkitab minggu ini tentang kemurah hatian. Tuhan meminta kita untuk bermurah hati, mau saling tolong menolong, mau saling membantu. Dan di sini kita juga harus memiliki sikap dari dalam hati untuk murah hati. Bukan berarti harus disuruh-suruh, bantu yang itu, tolong yang itu, kamu nanti jadi anak Tuhan loh. No, bukan. Tetapi yang benar adalah dari dalam hati. Kalau kita melihat ada orang yang butuh bantuan, mama, papa, adik, ataupun orang luar seperti ada pengemis yang butuh bantuan, langsung segera dibantu. Tidak perlu minta izin, tidak perlu minta bantuan, seikhlasnya, karena itu dari dalam hati. Dan kita jadi peduli kepada orang lain yang kesusahan, tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga orang sekitar kita yang membutuhkan bantuan kita. Begitu adik-adik. Nah, sekarang setelah kita mendengarkan tentang Alkitab kita minggu ini, kakak ingin adik-adik mendokumentasikan bagaimana tentang membuka hati, pikiran, dan tangan kalian untuk bisa menjadi murah hati. Yaitu bagaimana caranya? Kakak minta adik-adik minta bantuan papa, mama mendokumentasikan perbuatan murah hati adik. Seperti apa? Contohnya bisa jadi menolong orang tua, menolong adik, atau bahkan saat ada pengemis lewat bisa dibantu atau diberi sedekah, difoto, dikirimkan ke kita. Itu ya adik-adik aktivitas kita minggu ini. Kakak tunggu minggu depan. Jadi adik-adik untuk minggu depan yang adik-adik perlu kumpulkan adalah ayat hafalan Matius 7 ayat 7 dalam bahasa Batak. Yang kedua, adik-adik mengirimkan foto tentang kemurahan hati yang telah adik-adik lakukan. Kakak tunggu maksimal hari Kamis tanggal 11 Februari. Jangan lupa ya adik-adik. Yesus menginginkan daku bersinar bagi Dia, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itu
Adik-adik, kakak tidak akan bosan-bosannya mengingatkan adik-adik tentang protokol kesehatan untuk melawan COVID-19. Oke? Nah, yang pertama adalah mencuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun. Kedua, makan makanan yang bergizi. Ketiga, tidur yang cukup minimal 8 jam sehari. Yang keempat, olahraga yuk. Olahraga rutin selama 2 kali dalam seminggu. Yang kelima, berjemur 10 sampai 15 menit. Yang terakhir, selalu gunakanlah masker kemanapun kalian pergi. Oke adik-adik, salam sehat. Nah, kita telah sampai di penghujung acara kita hari ini. Yuk, bersama-sama kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak, kami bisa menyelesaikan Bapak pertemuan kita minggu ini, walaupun melalui virtual. Bapak, ajari kami seperti orang Samaria yang murah hati, tidak melihat dan tidak peduli kepada siapapun, akan selalu membantu, menolong, dan tetap menjadi segambar dengan dirimu ya Bapak, bermurah hati. Terima kasih ya Bapak, sertai kami selalu di dalam masa-masa pandemi ini, untuk tetap sehat dan tetap bahagia Bapak bersama keluarga. Lindungi kami, juga keluarga kami dan orang sekitar-sekitar kami Bapak, agar kami bisa bertemu lagi di minggu-minggu ke depan ya Bapak, saat semuanya sudah menjadi lebih baik lagi. Kami percaya Engkau telah menyiapkan semuanya yang terbaik untuk kami ya Bapak, dan kami percaya Engkau juga akan menghapuskan semua ini dan kami bisa bersama-sama bertemu kembali tanpa ketakutan apapun. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur, terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik, salam sehat. The best that it can be. If I trust, I